Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Budi. Selamat siang. Ubay ya? Iya, Bu. Kita mulai sekarang ya? Boleh? Boleh ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Budin. Selamat siang teman-teman Himasos dan pendengar maupun yang menyaksikan acara ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasruddin Ubaidillah atau Ubay. Ingin membawakan acara podcast. Saya selaku moderator perwakilan dari Himasos di bidang kominfo, jadi moderator di acara podcast kali ini. Budin, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, saya hanya perlu pemulihan beberapa jam ya setelah aktivitas yang lumayan agak padat kemarin. Saya pikir begitu. Kemarin Chris, saya kedatangan tamu dari Amerika, mungkin teman-teman sudah sebagian mendengar itu ya. Jadi 2 minggu full kami mungkin disibukkan ya, agak disibukkan dengan proposal riset dan pengembangan kerjasama. Saya pikir itu jadi energinya sedikit terkuras dan beberapa kuliah mungkin saya postpone, saya tunda untuk minggu depan atau ya saya beri tugas dan sebagainya ya seperti itu. Jadi mungkin energi saya terkuras di sana. Kemarin sore baru sampai Jember, saya istirahat sampai tadi pagi masih agak istirahat begitu. Bagaimana kabar teman-teman di sini? Kalau dari saya sendiri alhamdulillah baik. Mungkin teman-teman bisa berinteraksi. Oke, tidak ada mungkin. Kali ini kita mau bawa tema tentang pemuda dengan air mata dan darah, Bu. Itu temanya agak menarik ya, Bu. Nah, mahasiswa pemuda yang berjuang untuk menggapai cita-cita buat diri sendirinya dan bangsa. Nah, arti dari pemuda dengan air mata dan darah itu apa ya? Ya, kemarin saya sempat ngobrol sebentar ya, karena saya melihat dengan beberapa kolega dan saya melihat tema yang ditawarkan Himasos. Kalau saya tidak salah ada 3 atau 4 ya, saya pikir menarik semua. Hanya kemudian ya saya berpikir karena ini podcast yang kita ngobrol serius tapi santai gitu ya. Jadi saya ingin ada sesuatu yang mungkin bisa saya sampaikan yang kemudian menjadi renungan bersama seperti itu ya. Jadi saya pilih tema pemuda dengan darah, dengan air mata ya, dengan darah dan air mata, karena saya ingin melihat ada transformasi penting ya dalam beberapa dekade terakhir menyangkut spirit atau semangat pemuda yang kalau bahasa Jermannya kita, maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan dengan tepat karena bahasa Jerman saya tidak bagus, kita sebutnya Zeitgeist ya, semangat zaman gitu. Jadi saya teringat dengan buku saya Siraisi, kalau saya tidak salah. Saya tidak mau menjadikan podcast ini kayaknya jadi akhirnya teoritik ya, seperti saya ngajar di kelas. Saya cuma sedikit aja mengulas bahwa saya Siraisi menuliskan waktu itu sebelum 98 ya. Jadi ketika Orde Baru memerintah atau ketika Orde Baru menjaga kekuasaan di Indonesia, ya Anda tahu ya rentang-rentang setelah Soekarno mungkin dikudeta dalam tanda kutip ya, karena Anda juga kenal dengan peristiwa G30 SPKI. Maaf saya sebenarnya tidak bermaksud ini gara-gara tanggal 2 Oktober ya, kemarin kita 1 Oktober memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tapi sekali lagi saya pikir momen-momen historis itu penting bagi kita sebagai pemuda. Saya tidak tahu ini patut nggak saya ngomong pemuda ya, tapi saya masih menganggap diri saya masih muda gitu. Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita sebagai semai sisi historis yang muncul ya saat era ya G30 SPKI mungkin karena film G30 SPKI saya dulu saya ingat saya masih kecil ya dan kemudian sering karena ini menjadi doktrin negara ya, doktrin ideologi negara. Waktu itu Soeharto ya, saya Soeharto. Kami nonton dan setiap tahun selalu film itu ditayangkan. Kemudian saya pikir pasca reformasi ketika kita sudah mulai melihat kembali yang berbeda dari apa yang diceritakan oleh Orde Baru gitu ya, sudah mulai lagi.
kira-kira di balik U30 SPK ini ada peristiwa apa saja, walaupun beberapa intelektual termasuk yang dari Norway dari ini juga sudah menulis ya tentang sisi lain dari G30 SPKI, film-film Type of Killing itu juga sudah marak beredar. Nah saya tapi esensi maaf saya agak ini ya, yang sesuatu yang ideologis yang kemudian dimunculkan dalam film G30 SPKI itu yang menurut saya waktu saya masih kecil wajib nonton gitu kan ya, sampai saya kemudian saya memang tidak terlalu saya stop nonton. Untuk masa pasca reformasi kita sudah tidak lalu ramai. Ketika saya melihat lagi kemarin malam sekilas ya, tidak semua untuk merimain memori saya tentang masa kecil saya, dan ya ada adegan-adegan yang banyak mengurai darah, ya itu tadi darah dan air mata. Jadi saya kemudian berpikir tentang itu. Kemudian teman atau kolega saya berkata itu, ini kasihan ya keluarga jenderal atau waktu itu Adi Irma jadi korban ya, biar tandian dan karena saya memang dibuat film itu untuk menguras emosi penonton. Nah seperti itu kan biasanya dogmatik dari film. Nah terus kolega saya yang lain menimpali, ini baru keluarga jenderal. Nah kalau kita bayangkan keluarga para yang dalam tanda kutip dituduh sebagai PKI yang sebanyak berapa juta jiwa itu gitu, apa yang terjadi gitu. Dan banyak sejarah kelam atau narasi-narasi kelam dari mereka gitu ya. Tapi saya tidak mau mengulik, nanti jadi penasaran atau orang kemudian bertanya posisi kita, dan kemudian sebenarnya yang salah itu yang bagaimana pro atau kontra PKI. Saya tidak mau lebih lanjut dari itu. Saya hanya berbicara bagaimana kemudian generasi muda dibentuk dalam setiap perubahan zaman itu. Ada esensi saya lebih menyikapi atau melihat pada semangat yang kemudian ingin ditunjuk atau ingin yang sudah dilalui oleh anak-anak muda ini dari zaman ke zaman gitu. Saya kembali ke buku saya si Raisi tadi, ketika dia menggambarkan kemudian Orde Baru telah membentuk dalam salah satu hasil penelitian dia, para pemuda menjadi diambang gitu, kesadarannya itu ada di sangat rentan, karena ketika didoktrin terus seperti itu, kemudian para pemuda ini seakan-akan ingin menikmati dunia yang sudah tersedia oleh situasi yang tercipta saat itu. Jadi seakan tidak punya, saya mau kemana sih, mau ngapain. Nah itu ya karena ideologinya paling saya kalau lulus misalnya jadi PNS itu adalah hal yang kemudian banyak diminati ya, karena doktrin-doktrinnya waktu itu jadi PNS itu enak dan sebagainya itu ya, bahkan dapat pensiun dan sebagainya, itu menyenangkan sekali saya gambaran seperti itu, dan pekerjaannya mungkin tidak terlalu berat. Nah, seingat saya sih begitu ya, jadi banyak yang menjadi karena itu pride dari orang tua dan sebagainya memang ditampilkan begitu, sehingga anak muda itu dalam satu sisi menjadi objek patuh yang saya mau nggak mau kayaknya harus terjun ke dunia yang seperti itu gitu. Dalam tanda kutip akhirnya mematikan kreativitas yang karena memang saat itu apa-apa diawasi, disensor dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka dalam masa-masa yang seperti kehilangan orientasi, kehilangan apa yang saya inginkan saat itu. Dan itu jumlahnya banyak gitu, itu memuncak, menggunung gitu ya. Dan saat pasca Orde Baru wah kita ngerasa bebas gitu ya. Seakan-akan bisa melakukan banyak hal, seruan bebas berekspresi di mana-mana. Ya saya pikir itu momen juga bahwa pemuda sekarang sudah boleh ya untuk mengekspresikan idealisme mereka dan sebagainya gitu. Tahunnya kan 98 ya, dan saat itu mahasiswa dinilai, mahasiswa saya bicara intelektual ya, pemuda intelektual berhasil meruntuhkan tirani kekuasaan yang ini ya. Nah itu saya pikir momen yang penting juga, karena akhirnya pemuda menemukan kenapa sih mereka bisa kenapa mereka apa yang buat mereka kemudian bisa mendalami sebuah fase yang penting dalam hidup mereka untuk meraih sesuatu. Saya pikir itu ya, karena ini ada zaman sudah berubah, dan
kita kemudian harus melakukan sesuatu untuk perubahan itu. Saya pikir semangatnya waktu itu luar biasa. Saya masih masuk SMA kalau saya nggak salah saat itu 98. Dan ketika beberapa tahun ya fase itu saya berpikir gitu, ada perubahan besar juga, ada perubahan dasar juga ketika kita sudah mulai masuk kepada oke, kita sudah dikasih kebebasan berekspresi nih gitu kan para pemuda ini, tapi apa yang kemudian bisa dilakukan lebih lanjut, terutama sejak muncul era abad informasi ya. Saya pikir abad informasi, pemuda, Anda bisa bayangkan dulu atau ya mulai dari zaman Orde Baru, kemudian pasca reformasi, saya pikir itu peralihan besar ya ketika teknologi mulai masuk. Zaman saya menjadi pemuda, kayak saya sudah tua ya. Waktu saya ya mungkin ya kita di SMA, kuliah, waktu itu saya ingat HP itu baru yang itu ya Nokia ya. Saya nggak mau menyebutkan merek dalam konteks ini, tapi saking terbatasnya ya sarana informasi, dan waktu itu kita pager gitu ya, masih pager, masih kirim-kirim pesan singkat itu. Kemudian agak ini, kemudian ini HP yang sudah mulai ada canggih, tapi tetap ya monoponik ya, belum poliponik ya. Jadi kalau sekarang Anda sudah sangat luar biasa. Hari ini kita sudah smartphone ya, jadi itu perubahan yang besar, dan saya pikir itu punya konsekuensi besar juga terhadap apa sih yang situasi apa sih yang melingkupi kaum pemuda. Saya pikir gitu dulu. Saya akan bukan mengkomparasi dalam hal yang ini ya, tapi saya akan mengkomparasi dalam hal bahwa perjuangan kita itu mengalami perubahan bentuk-bentuk yang berarti. Mungkin saya akan menjadi berbeda dengan Anda hari ini, seperti itu ya. Dan kalau saya boleh ini sedikit, ada obrolan dengan ya anak-anak muda ya, mungkin kisaran kuliah tapi semester akhir gitu ya. Dia cerita, saya cerita kenapa anak-anak muda, atau saya bertanya kenapa anak-anak muda sekarang seperti ini ya, terkesan apa-apa, misalnya kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, kemudian dia ya sudah, saya cari yang lain gitu ya, cepet banget gitu. Karena memang kemudian dibentuk seakan-akan kita punya banyak pilihan, kalau nggak dapat yang itu aja, kalau enggak ya yang lain dan sebagainya gitu. Seakan-akan Anda adalah kalau Anda konsumen tuh Anda ratu gitu, Anda raja, bisa memilih semua gitu kan. Nah, kemudian jawaban teman-teman adik-adik itu ya, teman-teman kuliah semester akhir itu agak mengejutkan saya dalam konteks ketika dia bilang, oh iya Bu, karena kami hari ini merasa semuanya bisa kami dapatkan dan kami bisa memilih itu. Tapi ada situasi-situasi yang menurut saya itu malah justru jelek sekali, kata dia. Seperti adik saya contohnya, saking rajin ya main Instagram, Twitter mungkin ya, dan lain-lain, TikTok dan lain-lain itu. Ada satu fase atau satu masa ketika misalnya dia di hari Sabtu Minggu misalnya, dia matikan HP, dia matikan smartphone dia gitu. Saya tanya kenapa, dia merasa insecure. Jadi bahkan dari Sabtu Minggu itu dia lebih memilih untuk mengurung diri di kamar daripada keluar bersama keluarganya misalnya, atau bercanda dengan kakaknya atau adiknya atau dengan ibu bapaknya misalnya. Dia memilih untuk 2 hari itu full di kamar Sabtu Minggu, matikan HP. Dia merasa, katanya kenapa seperti itu, dia merasa insecure, dia merasa tidak aman dengan semua dunia di sekitarnya, sehingga dia mencari pada perlindungan yang lain gitu. Dan saya, ini sudah separah itu ya, maksudnya separah kenapa kita bisa merasa insecure dengan semua yang kita dapatkan dan bisa kita pilih? Itu pertanyaan penting nggak menurut saya. Kenapa itu bisa muncul gitu ya? Kemudian saya melihat apakah ini berkaitan dengan mental tadi ya, semangat zaman tadi. Karena ketika saya melihat semakin mudah kita mendapatkan sesuatu, maka perjuangan kita akan tidak banyak gitu ya. Effort kita tidak banyak juga, karena kita merasa semua sudah tersedia, saya tinggal pilih aja. Untuk apa saya mengupayakan sesuatu yang itu sebenarnya bisa kita dapatkan dengan mudah. Itu yang saya pikir menarik ya. Karena ketika saya bandingkan dengan saya dulu misalnya ya,
misalnya di kuliah gitu ya, kita di perkuliahan, kemudian saya masih ingat ya, di setiap mata kuliah kita dipaksa, saya nggak tahu kalau kata dipaksa itu sebenarnya ya enggak juga mungkin ya. Kita harus selalu memenuhi tugas-tugas dosen tertentu, harus memenuhi apa namanya, ya standar-standar tertentu dari setiap dosen. Ya mungkin Anda juga mengalami hal seperti itu ya, semacam itu ya. Tapi saya ingat dengan jelas ketika saya angkatan saya melakukan risetnya, Bu Ana sama Bu Lili ngerti ini. Ketika melakukan riset atau ketika menuliskan hasil-hasil riset itu, saya ingat bagaimana almarhum Pak Maulana misalnya mengajari saya dengan cara yang mungkin tidak populer ya menurut Anda hari ini, atau ya bagi beliau gitu ya, ketika beliau membaca naskah kami seperti dan beliau tidak berkenan atau ini apa sih gitu ya, atau ini tulisan jelek banget gitu mungkin karena saya merasa akhirnya refleksi gitu ya, kalau zaman saya akhirnya refleksi kan yang main gitu. Jadi ketika beliau saya ingatin gitu masuk kan kita nggak baik satu-satu sih gitu, ini tulisan apa, kamu nulis apa ini, dia buang itu paper gitu, dia buang itu paper saya. Iya ya gitu, waktu itu sudah mau nangis ya oke lah gitu, itu nangis itu. Tapi saya melihat, jadi ketika saya keluar nangis dan ternyata saya tidak nangis sendiri, beberapa teman juga nangis gitu. Oh artinya, oh iya mungkin ini cara beliau untuk mengajarkan kepada kita bahwa untuk menulis yang bagus itu nggak gampang. Itu yang saya apa namanya, yang saya ini ya maksudnya, jadi refleksi itu kepada bahwa artinya saya harus berusaha terus untuk menulis lebih baik seperti standar yang beliau inginkan. Karena saya percaya apa yang beliau lakukan itu apa namanya akan menuntun saya pada hal yang baik, pada kemampuan terbaik saya. Itu yang saya ingat waktu itu, ya nangis beberapa kali, dimarahi ya nangis gitu. Tapi setiap kali itu ya setiap nangis ya kita setor tulisan baru gitu kan. Enggak apa ya, enggak ada dalam bayang kita udah lari aja dari Pak Maulana, terserah mau dapat E mau dapat D, enggak ngurus gitu ya, enggak urusan gitu. Enggak. Tapi kami tetap walaupun menangis tiap kali ya karena sering dicoret, sering dikomentari, tapi itu yang membuat kami terus berpikir berarti ini belum bagus menurut beliau, belum bagus dengan standar-standar apa yang beliau inginkan gitu ya sebagai seorang akademisi dan peneliti. Dan menurut saya karena kita mahasiswa, kita belajar ya oke, ayo, artinya kami harus mampu mengejar itu. Dan saya pikir teman-teman segenerasi saya, seangkatan saya juga merefleksikan hal yang sama. Jadi ya tetap kami antri gitu ya sambil curhat ya oke, biasa kita ngomongin dosen itu yang gosipin, Pak Maulana ini kenapa, kapan lagi kita dicoret lagi gitu. Oke gitu ya, pengalaman saya juga gitu waktu saya kuliah di UGM, kita di lorong gitu ya, karena Pak Sunyoto Usman akan mengadakan ujian lisan waktu itu, Prof. Sunyoto Usman. Ya sudah, kita di lorong itu sambil ngerasa nih, aduh nanti dibilangin apa lagi tulisan kita, apa ini yang kurang dan sebagainya. Tapi itu yang harus kita jalankan gitu. Jadi tidak ada ceritanya dalam benak kita. Ini apa namanya, tulisan masa bodoh amat lah, kalau dosennya nggak ini ya udah nggak usah pilih dosen yang itu, kita ke dosen yang lain aja dan sebagainya. Tidak ada apa, karena kami selalu dibentuk untuk kesadarannya dibentuk untuk selalu mencapai apa yang kita apa namanya, yang kita percayakan pada seorang pengajar. Nah, rasa kepercayaan itu yang saya melihatnya hari ini sudah mulai pudar ya, bahkan mungkin beberapa menghilang ya. Anda tidak percaya pada dosen Anda, bahwa apa yang dilakukan oleh dosen Anda tidak apa ya namanya, semata-mata itu bukan untuk kepentingan pribadinya dosen gitu, atau ini, tapi sebenarnya dosen ingin dengan standar-standar tertentu yang dia munculkan, karena kan standar akademik kita tahu lah ya gitu. Dia ingin Anda berusaha gitu. Itu yang kalau hari ini saya melihat mahasiswa lebih banyak kemudian dosen itu susah banget nih, iya apalagi nilainya, apalagi dia killer, nggak usah gitu. Ya nggak, saya nggak ngomongin diri saya ya, walaupun banyak yang ngomong saya killer misalnya. Tapi effort untuk kemudian menjalani itu. Saya juga punya cerita ini sebentar lagi. Effort untuk menjalani itu ya, untuk semangat untuk menjalani apa yang terbaik dari diri saya, itu yang tidak saya dapatkan ya, kebanyakan gitu ya, mungkin hanya beberapa orang yang sangat concern dengan itu hari ini mahasiswa gitu.
Karena beberapa mahasiswa saya ingat pengalaman Pak Heri dan saya gitu ketika kami mengampu mata kuliah ya. Oke, kami arahkan untuk riset dan sebagainya. Terus saya bilang, tulis. Kalau publish Anda dapat A gitu kan. Berapa kali saya dan Pak Heri bereksperimen tentang itu gitu. Si mahasiswa ini ya dia datang konsultasi, tapi mungkin karena sebenarnya dia nggak pingin, dia nggak mood sekali. Jadi kami sangat ingin ketawa kalau melihat ekspresi-ekspresi jengkelnya dia gitu ya. Mungkin karena dia merasa dosen banyak maunya dan sebagainya, sudah begini begitu dikomentari mungkin ya. Saya membaca begitu ya. Jadi dia ya kayak konsultasi asal-asal mungkin ya dan sebagainya. Tapi karena kami push kalau yang publish dapat A, yang ikut konferensi seminar internasional atau seminar nasional dapat A dengan tulisannya di publish itu. Mungkin mereka akhirnya berusaha dan effort itu yang ternyata gitu di akhir semester saya dapat kabar ya dari teman-teman UNS yang ini kami dapat teman dia dapat best paper loh. Dia saking jengkelnya pada kami nggak ngomong gitu. jadi kami ketawa terus kami panggil Anda selamat ya gitu. Oh iya Bu, iya Pak gitu. Anda dapat apa untuk mata kuliah itu? Saya lupa ya mata kuliah sosial kontemporer mungkin. Iya, Anda kok nggak ngomong kalau dapat kalau Anda ikut itu, iya. Jadi benar-benar it's not her passion ya, bukan passionnya dia gitu. Tapi dia bisa kan, gitu maksud saya gitu. Saya itu yang kemudian saya pikir, baik kalau Anda sedikit berdarah-darah gitu ya, kalau Anda sedikit mau memahami, toh Anda bisa sebenarnya gitu. Kalau saya percaya Anda bisa, makanya saya benar-benar push Anda untuk mencapai itu gitu. Yang kemarin 2022 ini juga begitu teman 2019 kalau saya tidak salah dulu risetnya sama saya juga mata kuliah ekonomi kemudian ada seminar nasional ya di Surabaya ikut aja Pak Heri gitu tapi ini hasil riset yang saya dengan Budin waktu itu saya ini ya kemudian ya itu saya komentari setiap anak-anak ini konsultasi riset masih ini belum sesuai standar dan sebagainya dia perbaiki tapi ya kemarin dia kasih pengumuman oh ya alhamdulillah gimana seminarnya kalau kita nggak nanya mungkin dia nggak ngasih kabar juga gitu ya oh ya alhamdulillah anu Pak best paper gitu jadi oke gitu ya Anda bisa tapi mungkin karena bukan passion Anda gitu kan jadi ya wis gitu mungkin karena sebenarnya Anda nggak terlalu mau berderai air mata ya atau karena menulis misalnya itu sesuatu yang butuh keahlian, butuh ketelatenan dan lain-lain gitu ya. Tapi saya berpikir ya buktinya Anda bisa gitu. Cuman Anda mungkin itu bukan passion saya kan Bu. Jadi ya sudahlah gitu kerjainnya gitu. Itu. Tapi saya pikir itu harusnya menjadi perjuangan yang harus Anda hargai sendiri. Gitu. Paling enggak kan ketika kita melihat diri kita gitu, oh ini adalah hal yang kemudian menjadi bagus gitu untuk diri sendiri. Seperti itu. Jadi saya melihat ada pergeseran terutama pada ini ya apa namanya psikis atau semangat zaman tadi atau semangat saya melihat pada mentalitas anak-anak muda yang mungkin karena Anda punya banyak pilihan gitu ya punya banyak informasi sehingga kemudian Anda merasa sangat nyaman dengan zonasi itu dengan apa namanya oh oke gitu saya tidak butuh apa-apa lagi atau saya tinggal diri seperti itu yang kemudian sebenarnya kalau Anda ingin memperjuangkan sesuatu dengan lebih giat dan lebih apa ya lebih ini lagi sebenarnya bisa tapi Anda mungkin tidak atau anak muda ini tidak mau melakukan itu yang menarik sebenarnya menurut saya gitu baik. Ibu terkait dengan tadi ya Bu jawaban Ibu bahwa anak-anak muda yang sekarang tuh gampang kan dapetin apa-apa sehingga terkesan malas lah bahasa kasarnya atau mungkin kurangnya semangat atau kurang motivasi. Lalu apakah nanti prediksinya suatu saat apakah akan kembali lagi seperti zamannya Ibu mungkin apa ataukah lebih parah lagi orang tuh lebih nggak semangat lagi atau lebih nggak punya motivasi lagi untuk kedepannya. Oke, kalau saya pikir beberapa kasus seperti yang diceritakan oleh mahasiswa ini ya, yang ngobrol sebentar dengan kami terkait kondisi yang menimpa adiknya gitu. Saya pikir orang kan lebih introvert dalam hal dia. Jadi Anda tahu kenapa ada perubahan besar dari
dari piknik jadi rekreasi, refreshing jadi healing gitu kan. Karena ya kalau zaman saya dulu orang ketika kita cukup penat misalnya kita hanya akan mengatakan ayo kita refreshing yuk gitu, ayo kita piknik rekreasi refreshing. Artinya kami tidak kami tidak terdistorsi dengan beban-beban yang atau yang melingkupi kami gitu, tapi kami sadar bahwa mungkin era itu beban-beban itu tentang administrasi ya, beban-beban itu enggak terlalu enggak terlalu beragam. Saya tidak bilang secara quality ya, tapi secara jumlah mungkin tidak terlalu tidak terlalu banyak gitu. Jadi ketika penat sedikit butuh recharge energi ya udah kita rekreasi, piknik, kemudian refreshing seperti itu. Tapi era-era sekarang sebenarnya healing ya. Saya nggak tahu, sepertinya healing itu kayak Anda menyembuhkan diri, Anda terluka oleh sesuatu, Anda menjadi sangat terrepresi oleh sesuatu sehingga kemudian penyebutannya healing. Saya itu penting ya perubahan itu. Healing itu kan ya tadi ketika seakan Anda sakit dan coba untuk menyembuhkan diri gitu. Anda sakit kenapa? Kan persoalannya begitu. Apa karena sakit karena kondisi atau situasi yang kemudian tidak sesuai dengan harapan Anda? Ini kan jadi pertanyaan besar. Kenapa nggak sesuai dengan harapan Anda, atau apakah kemudian Anda dituntut melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang Anda mampu? Atau sebenarnya Anda tidak mau mengusahakan itu? Itu kan perbedaannya, saya pikir di situ ya. Itu dan itu jadi PR juga menurut saya gitu. Anda sakit gitu kan karena merasa banyak hal atau banyak beban di luar sana yang bikin Anda tidak nyaman, sakit gitu ya. Ini seperti tadi insecure, seakan-akan Anda sangat represi, sangat tidak tahu mungkin bahasa ininya sangat terzolimi ya gitu, oleh hal-hal yang ada di sekitar Anda. Ya, atau sebenarnya Anda kalau bisa Anda hanya tinggal Anda mengusahakan sesuatu untuk keluar dari situ, atau kemudian untuk mengaktualisasikan atau mengartikulasikan diri Anda, identitas Anda dengan lebih oke gitu kalau menurut saya. Jadi saya pikir kemampuan untuk mengenali itu tadi ya, untuk mengenali beban-beban itu, kemudian saya pikir ada identifikasi yang kurang proses-proses yang belum selesai terkait identifikasi diri itu ketika Anda menggambarkan diri Anda tidak mampu, karena dari cerita si adik tadi ya, si mahasiswa yang punya adik tadi, si adik ini bilang bahwa banyak banyak hal yang bisa mengapologi Anda gitu. Jadi kalau Anda tidak bisa melakukan sesuatu, pasti yang muncul adalah sudah kamu nggak usah sedih, kamu masih bisa melakukan atau memilih yang lain, yang itu ditinggal saja. Jadi kalau nggak suka atau kalau merasa nggak bisa atau merasa kalau sudah itu akan merusak dirinya, ya udah ditinggal gitu, ganti yang lain gitu, karena merasa tadi Anda merasa sebagai raja yang punya banyak pilihan, sebagai ratu yang punya banyak pilihan. Jadi kalau yang satu nggak suka ya udah pilih aja yang lain, tinggal aja itu ngapain, nah gitu kan. Itu yang saya pikir ada kemerosotan ya saya tidak mengatakan moral ya, ada kemerosotan daya juang lah ya, gitu, karena ketika kita tidak bisa mengatasi sesuatu terus kemudian kita melimpahkan pada yang lain yang lebih yang lebih mudah menurut kita, yang tidak menyakiti kita tadi, makanya healing keluar gitu kan, karena dianggap menyakiti dirinya, akan merusak dirinya, sehingga kemudian jangan pilih yang itu, kita pilih yang lain saja. Itu saya pikir justru lebih mengkhawatirkan, karena kita tidak pernah tahu batasan yang sesungguhnya dari kemampuan diri kita. Kalau kita selalu mengapologi ya kan, saya tidak suka yang itu, udah tinggal aja ganti aja. Saya kok nggak bisa yang melakukan itu, sudah tinggal aja ganti. Paham ya maksud saya? Jadi daya juang Anda, effort Anda, semangat zikis itu nggak muncul di situ, dan Anda tidak pernah mempertanyakan atau merefleksikan itu gitu. Itu menurut saya. Oke Bu, jadi yang saya tangkap adalah bahwa orang-orang di zaman sekarang tuh mungkin lebih gampang untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tujuannya pertama. Selanjutnya ini tadi kan terkait di lingkungan akademis mungkin ya, dan juga sedikit dari lingkungan yang non akademis. Untuk
memperjuangkan daya juang itu di kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya, Bu? Supaya ada nilai juang dari kita. Ya, saya pikir ketergantungan utama generasi muda sekarang ya pada hal-hal yang membuat nyaman, pada pilihan-pilihan tadi ya yang sangat membuat nyaman itu yang apa namanya, itu juga jadi tantangan tersendiri bagi generasi muda ya khususnya agar Anda uh, kalau ada mahasiswa saya bilang, bukan mahasiswa saya sih sebenarnya, riset asisten saya bilang, Bu, kalau saya punya, atau beberapa mahasiswa yang saya dengar dari sosiologi, Bu, kalau saya punya manajemen tanya, saya memanage waktu bahwa saya butuh waktu sekitar 2 jam sehari untuk tidak terlalu bersentuhan dengan gadget misalnya, atau terlalu dengan smartphone saya gitu. Terus saya ketawa aja, saya bilang dari 24 jam itu yang selainnya dipotong untuk mandi, makan, sholat dan lain-lain itu hanya 2 jam. Yang lainnya Anda tetap pakai gitu kan, kalau sudah ketawa. Tapi kan setidaknya itu bisa membuat saya ini apa namanya agak menjauhkan diri ya, istirahat. Ya oke ya, mungkin itu di beberapa orang atau di beberapa individu mungkin cara itu berjalan. Artinya membiasakan diri untuk 2 jam stop misalnya ya setiap hari untuk tidak lagi memegang HP atau smartphone. Ya kalau saya mungkin nggak 2 jam sebenarnya. Anda kalau tidur kan sekitar mungkin 6 jam ya sehari gitu. Ya mungkin itu yang saat tidur itu nggak pegang smartphone gitu. Tapi kan di luar itu Anda sangat tergantung, atau kita sangat tergantung sekali pada smartphone. Mungkin beberapa orang akan melihat cara itu menjauhkan diri dari sejenak ya dari alat-alat apa namanya informasi itu mungkin bisa membantu. Tapi dan juga saya pikir anak-anak muda sekarang juga lebih ini ya, lebih pinter juga ya untuk katanya memfilter informasi. Saya ya sering saya dapatkan gitu ketika ya kan gimana caranya, oh Bu, saya punya tips untuk tidak terlibat pada hoax misalnya, untuk tidak ini pada hoax gitu ya, untuk tidak makan hoax. Kira telusuri dulu gini 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 dan sebagainya, banyak lah tips-tips yang kemudian seakan-akan Anda pintar sekali ya untuk kemudian dalam tanda kutip membentengi diri dari katakanlah konsekuensi negatif smartphone misalnya atau dunia informasi ini. Namun saya tidak kemudian melihat itu sebagai cara yang efektif juga gitu, karena ada masih sebenarnya masih sangat bersinggungan dengan kesadaran, perihal kesadaran dan tadi ya, dan daya juang tadi. Mungkin kalau ya saya akan berusaha dengan tidak termakan isu, tidak termakan hoax, atau akan tidak terlalu banyak terlibat di virtual apa namanya virtual reality misalnya, ya tidak Instagram atau Facebook dan sering tapi ya itu tadi mungkin cara-cara seperti itu mungkin hanya berhasil pada beberapa individual yang punya karakter tertentu seperti itu. Tapi yang sebagian besar yang lain saya akan melakukan itu ya, karena Anda curiosity-nya itu sekarang, atau rasa ingin tahunya itu lebih digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak terlalu mendasar gitu. Yang mudah sekarang itu yang saya pikir agak was-was juga. Saya nggak tahu bagaimana mengatasi kendala yang itu. Jadi apa yang kemudian menjadi penting itu tidak tertangkap oleh Anda, tapi Anda lebih disibukkan dengan hal-hal yang ada di layar-layar bawah gitu, yang nggak terlalu penting. Dan itu apa ya, menurut saya itu agak berbahaya gitu. Dan kalau Anda mengatakan apa tipsnya ya untuk keluar dari situasi itu, saya tidak tahu bagaimana kemudian ini kembali pada bagaimana Anda merefleksikan konsep perjuangan gitu ya. Apakah kemudian perjuangan itu dilihat sebagai sesuatu yang akan atau harus menguatkan Anda gitu, atau sesuatu yang kemudian justru menguras energi Anda. Kalau Anda melihat perjuangan itu hanya sesuatu yang menguras energi Anda, sia-sia, atau ngapain Anda ngomongin perjuangan itu, nggak ada ininya, nggak akan punya efek tertentu pada Anda, nggak punya impact tertentu pada Anda. Tapi ketika Anda melihat perjuangan sebagai salah satu cara untuk menguatkan diri Anda, saya pikir ketika kesadaran Anda berefleksi seperti itu, Anda akan setidaknya mulai mampu untuk melihat
apa yang perlu saya lakukan ketika misalnya ya terkait dengan hal-hal yang akademik tadi misalnya kalau dosen Anda percaya bahwa Anda bisa melakukan itu, kenapa Anda percaya pada dosen Anda bahwa apa yang diinginkan oleh dosen Anda itu bisa jadi yang terbaik untuk Anda. Itu yang saya lihat ada krisis kepercayaan. Maklum ya hari ini kan kalau kita lihat itu tadi post truth gitu kan, orang disibuk dengan post truth, sudah nggak usah percaya pada apa-apa atau pada ya gitu dan sebagainya. Tapi menurut saya ya Anda harus kembali lagi kepada sebenarnya apa yang Anda inginkan. Generasi ini menginginkan akan menjadi seperti apa, ingin kemana. Tapi kalau Anda berbicara daya juang dan Anda bisa merefleksikan itu sebagai hal yang ingin Anda capai, bahwa itu akan menjadi kekuatan saya, akan memperkuat diri saya, ya lakukan itu gitu. Mulailah untuk melakukan perjuangan, mulailah untuk berjuang itu. Tapi kalau kemudian Anda masih berpikir bahwa ngapain nguras energi aja, itu nggak penting buat saya, ngapain dan sebagainya, ya pada titik itu justru Anda akan melihat rugi banget nih, ngapain berjuang gitu kan, apa untungnya buat saya pikir seperti itu. Jadi bagaimana kemudian merefleksikan perjuangan itu, saya pikir dalam bentuk yang lebih positif gitu. Ya udah, kalau itu dianggap menguatkan diri, Anda percaya pada orang yang menganggap Anda bisa, Anda merasa seperti itu gitu. Karena saya pikir pada dasarnya semua dosen gitu ya, atau semua pengajar itu percaya Anda bisa melakukan itu gitu. Tapi kalau anaknya nggak percaya, itu yang repot itu kan. Itu yang repot. Jadi kalau Anda membalas kepercayaan itu dengan lebih merefleksikan bahwa oh ya ini kan perjuangan, atau ini kan arena perjuangan gitu kan, intelektualitas itu arena perjuangan, itu sudah saya akan melakukan the best I can do, bukan saya memilih untuk melarikan diri atau memilih lain yang banyak tersedia di sana. Itu kalau menurut saya. Jadi Anda harus merefleksikan dulu bahwa daya juang, perjuangan itu hal yang sentral menjadi kekuatan diri Anda. Itu ya, baik. Oke Bu, saya menangkap seperti ini Bu, bahwa terkait kurangnya ini ya semangat juang itu sebenarnya lebih ke generasinya atau lebih ke waktunya. Jadi apakah orang-orang dari generasi mungkin sebelumnya itu juga di zaman sekarang juga mengalami kemerosotan dalam semangat juang? Oke, saya pikir mungkin kalau saya tidak salah ini ya menangkap ini, semakin lama ini ketantangannya beda. Saya pikir gitu ya. Saya pikir era-era Soeharto lebih ini lagi, lebih kencang lagi ya, karena mereka ya itu tadi muncul menjadi anak-anak yang atau generasi yang dalam situasi rezim otoritarian misalnya, dan itu akan menjadi berbeda. Sehingga kalau kita mau gini, mau depresi sedikit aja kan jadi pantauan gitu. Tapi di era yang sekarang ini menjadi berbeda. Tapi saya melihat, maksudnya gini, dulu mungkin zaman ayah saya atau kakek saya gitu, orang kalau mau sekolah gitu, yang dipikirin kan sekolahnya mau dapat apa, ilmu gitu kan. Mereka mau nggak pakai sepatu, karena emang sepatu jarang ya, mau sepatu, mau enggak sepatuan gitu kan, mereka yang penting sekolah. Justru ketika sekolah saya sangat bersyukur gitu kan gitu. Sedangkan Anda sekarang sudah bisa milih sekolah gitu tapi ilmu jadi mungkin ya keberapa kali ya itu, saya pikir ya situasi-situasi hari ini punya tantangan-tantangan yang berbeda gitu. Tapi bahwa kalau zaman dulu fokus gitu, saya pikir generasi sekarang ini karena tantangannya semakin besar, itu juga saya pikir beban-bebannya gitu ya. Ya beban itu maksudnya kadang beban administrasi, beban apa ya, mungkin kalau teman-teman mahasiswa juga harus mengikuti standar-standar tertentu seperti itu. Saya juga gitu ya. Kalau Anda bilang dosen nggak stres, sama siapa gitu kan, tantangannya apa, beban kerjanya banyak juga gitu. Tapi ya, dan ini menjadi berbeda dengan dulu gitu. Kalau dulu mungkin tantangannya tidak terlalu banyak karena tadi teknologi informasi belum semasif hari ini dan sebagainya. Jadi kalau dulu kerja fokus ya fokus gitu, mau kerjakan A, B, C, oke gitu. Kalau sekarang kan kayaknya itu kalau mahasiswa sekarang mungkin ya yang saya dengar gitu, mahasiswa riset asisten saya,
nonton drakor dulu, ya ampun saya ingin ketawa gitu kan, drakornya lebih penting gitu ya, ngomongin BTS, ngomongin EXO itu lebih penting misalnya daripada diskusi misalnya seperti itu. Ada gangguan-gangguan yang lebih ini ya, itu maksud saya itu pun sebenarnya nggak terlalu ini ya, tapi ya ternyata kita sering terbuai oleh gangguan-gangguan yang itu saya pikir tantangan yang kita lebih banyak hari ini menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda. Karena itu ketika kita menjadi lebih rawan dan lebih rentan, ya saya pikir itu make sense gitu ya. Dengan banyak tantangan, banyak beban, kita merasa oh kita rawan sekali gitu. Tapi apakah kemudian kita terlena juga dengan kerentanan itu? Sehingga dikit-dikit tanya apologi kan, Bu, saya banyak tugas nggak bisa mikir gitu. Pak, saya kalau disuruh di lapangan sampai 1 minggu nggak bisa. Soalnya keluarga saya ada acara, pacar saya pingin begini begitu, nggak selesai urusannya gitu kan. Kayaknya urusan pribadi Anda itu harus jadi urusan nomor satu di atas kepentingan umum tadi, itu kan aneh gitu menurut saya. Kok bisa ya gitu. Jadi itu saya pikir ada gagap apa ya, ketika anak-anak hari ini gitu atau generasi hari ini terlepas dari membaca kode-kode tertentu gitu ya, kalau kita baca struggle kita terlepas dari baca kode-kode atau representasi tertentu dan akhirnya berpikir kepentingan dia yang paling harus diakomodir seperti itu. Dan ya mungkin menurut saya itu tadi kan terlalu banyak identitas itu. Jadi dan membaca situasi itu yang rentan sehingga Anda sedikit merasa tersakiti, merasa down, merasa depresi. Itu yang saya pikir, wah ini anak generasi muda ini maaf kalau zaman saya dulu kalau kita sedih gitu ya, kita nangis misalnya karena misalnya ujian atau guru kita marah gitu atau dosen kita marah, kemudian kita sudah agak ini ya, nangis dalam arti mungkin kita ya kesel, agak marah atau agak gimana gitu ya, karena saya benerin terus nggak bener-bener ya gitu, misalnya revisi nggak bener-bener, terus dosennya atau guru kita ngomong, kamu kenapa gitu aja, apa kamu cuma segitu aja, hanya begitu aja gitu kan, dasar apa mental tempe gitu dulu gitu. Padahal tempe itu enak ya, saya juga nggak tahu kenapa selalu dikatakan mental tempe, maksudnya lembek gitu ya, dan jadi itu atau secara kasar dia mau bicara tentang kondisi postkolonial kita, bahwa kita ini terbiasa terjajah gitu ya, sehingga muncul inferioritas yang ini kok bisa jadi inferior gitu kan. Inferioritas itu selalu muncul di saat kita diberikan tugas-tugas atau diberikan pekerjaan-pekerjaan yang itu tadi harusnya menurut standar begini kita bisa, tapi kita itu selalu mengapologi diri. Dan generasi sekarang saya pikir jauh lebih rentan pada itu, lebih apa namanya, kalau tadi Anda mungkin tadi dikatakan keperosotan ya, ya saya pikir ketika saya melihatnya dari berbagai generasi di awal-awal dengan tantangan yang berbeda, dengan kendala-kendala yang berbeda, yang hari ini justru lebih mengkhawatirkan lagi gitu. Baik dikatakan semakin turun ini gimana gitu ya, ya karena Anda itu di generasi muda saya pikir belum terbiasa membaca situasi, kemudian mengambil posisi, identitasnya seperti apa. Jadi sedikit-sedikit mengapologi diri, nggak apa-apa, aku nggak bisa ini, aku masih bisa ambil yang lain gitu kan. Oh nggak apa-apa gitu. Ini yang saya banyak cerita di itu. Oh gitu ya hari ini. Jadi kalau dapat sedikit tantangan atau apa, udah nyerah aja, ganti yang lain. Karena banyak yang lain pilihannya. Itu yang ya itu kemerosotan, saya pikir lebih tepatnya karena ini situasi tantangan yang lebih besar saja saya pikir. Saya rasa cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, Bu. Sebenarnya banyak pertanyaan, cuma karena banyak yang hampir sama jawabannya itu. Saya merangkap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 14.40, saya ingin menutup podcast pada hari ini, Bu. Terima kasih telah menyempatkan hadir dan juga telah memberikan kami pengetahuan. Ya terima kasih. Saya sudah diundang. Saya beberapa kali, ini kedua kali ya, saya menunda kemarin karena ya mohon maaf, ya gitu ya agendanya banyak. Tapi semoga yang sedikit ini bisa
apa namanya sedikit menjadi ini ya pengetahuan dan bisa direfleksikan ya tentang menjadi anak muda sekarang yang harus berjuang sebenarnya gitu ya. Jangan mundur, jangan penuh dengan ketakutan, jangan insecure, jangan inferior gitu maksudnya. Harus memahami bahwa apa yang diinginkan standar tadi adalah membuat Anda jauh lebih baik, karena itu saya pikir perlu dibaca sebagai bagaimana caranya kita jadi lebih kuat setiap harinya gitu. Jangan dianggap itu yang akan menyakiti dan merusak diri kita ya. Itu. Jadi harus positif untuk melihat ini harus bisa membangun atau membuat saya lebih kuat. Itu dari saya. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang teman-teman dan juga selamat siang Ibu Din Cidirosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya.